Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Afriansyah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Palopo, B3, kelas Quran Hadis tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2502081079. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di madrasah tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Natuna, di kelas 9 dengan materi Mat Lazim Mukhaffaf Ilmi, menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode karya, marketplace, dan demonstrasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sekolah ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya sama-sama kita berdoa kepada Abai. Silakan untuk dipimpin doa. Berdoa mulai. Baik. Yang tidak ada siapa? Randy, keterangan? Izin. Kemudian Fitra, keterangan? Oke. Untuk pelajaran pada hari ini, pertama, sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mari belajar tajwid agar bacaan Al-Quran kita benar, indah, dan bernilai. Oke, biar semangat belajarnya. Ada namanya ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian mat lazim, mukhaffaf, ilmi. Yang kedua, menemukan contoh bacaannya dalam Al-Quran. Yang ketiga, membaca dengan panjang dan tepat tanpa dengung. Tujuan pembelajar bukan hanya tahu, tapi bisa membaca dengan benar. Oke, selanjutnya, apa itu mat? Panjang, Pak. Mat artinya panjang. Selanjutnya, sedikit Bapak menjelaskan tentang tajwid. Tajwid berasal dari kata jawada, yang berarti memajukan. Fungsinya apa? Menjaga lisan dari kesalahan, membuat bacaan lebih indah dan bermakna. Kemudian membaca Al-Quran tanpa tajwid ibarat bunga tanpa harum. Jadi kalau kita baca Al-Quran tanpa tajwid ibaratnya bunga itu tak ada harumnya. Kemudian kita masuk ke pengertian mat lazim mukhaffaf ilmi. Mat lazim mukhaffaf ilmi artinya yang pertama, mukhaffaf artinya ringan, ilmi artinya kemudian pengertian, huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kata atau ucapan.
Dibaca panjang? Tiga 3 alif atau di dalam Al-Quran hanya ada 2, yaitu Quran surah Yunus. Yang pertama, al-ana wa qad kuntum bih. Yang kedua, al-ana wa qad asaita. Oke, sekarang kita baca yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bih. A-nya kan. Al-an yang ketujuhnya pindah. Ulang lagi. Al-ana wa qad kuntum bih. Ya, 1, 2, 3. Yang kedua, al-na wa qad asaita. Kedua, 3. Al-na wa qad asaita. Oke, ini pengertian dari mat lazim. Maka apa? Sekarang buka Al-Quran. Quran surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 51 sampai 52. Kemudian 91 sampai 92. Tadarus kelompok, baca bergiliran, saling menyimak dan saling menilai. Coba bagikan lembar penilaiannya. Baik, perhatikan di situ. Di situ nama penilaiannya dibuat, nama kita sendiri, nama kalian. Yang kedua itu kelas buat berarti 9B. Terus mata pelajaran Al-Quran hadis. Pertama, Bapak minta Alea. Alea berarti baca surat berapa ya? Surat ayat 1 sampai 52. Yang lain sudah ketemu? Jadi di situ diisi berarti yang pertama namanya Alea, tulis Alea nama pertamanya. 1 sampai 52. Sudah siap? Oke, Alea silakan dibaca.
sampai 92. Silakan dibaca. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم. Selanjutnya suci. Surat ayat. Suci akan baca surat Yunus ayat 51 sampai 52. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Selanjutnya Excel. Surat apa? 51 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم. Baik, sekarang kita lanjut bagikan LKPD-nya. Nanti satu orang maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi. Kegiatan mari menganalisis. Yang pertama,
Yang diisi itu ayatnya surat apa, kemudian lafaznya yang mengandung mat lazim mukhaffaf ilmi, kemudian cara membaca atau penjelasan. Dan untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan mat lazim mukhaffaf ilmi, kemudian sebutkan ciri-ciri mat lazim mukhaffaf ilmi, kemudian ketiga tuliskan contoh mat lazim mukhaffaf ilmi dalam Quran surah Yunus ayat 10. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membaca mat lazim mukhaffaf ilmi yang benar. Kemudian yang kelima, mengapa penting bagi kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum tajwid. Oke, silakan dikerjakan diskusi, dibaca dulu. Nanti Pak panggil perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Untuk yang pertama, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1, perwakilannya 1 orang, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Surah Yunus, yaitu pada ayat 51 dan 91 pada kata al-ana, mat lazim mukhaffaf ilmi, terjadi ketika mata ini bertemu dengan huruf sukun dalam kurung hati dalam satu kata, tetapi tidak diiringi dengan tasydid. Contoh pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Dalam kedua ayat tersebut, lafaz al-ana dibaca panjang karena adanya mat lazim mukhaffaf ilmi. Sekian dari diskusi kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lafaz yang mengandung mat lazim mukhaffaf ilmi adalah dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan 91 yang dibaca 5 panjang, 6 harokat atau 3 alif ketika ada huruf mat yang setelahnya berupa huruf mati atau sukun yang asli. Penjelasan mat lazim mukhaffaf ilmi. Mat lazim mukhaffaf ilmi adalah jenis mat yang terjadi ketika huruf mat bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang asli. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan bacaan huruf mat sebanyak 6 harokat atau 3 alif. Contoh mat lazim mukhaffaf ilmi hanya terdapat 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Yunus ayat 50 sampai 52 dan ayat 91 sampai 92. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompoknya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, kelompok kami. Ayat 50 dan 52.
Jika huruf mat bertemu huruf sukun asli, panjangkan huruf matnya, jangan menambahkan tasydid pada huruf sesudahnya karena tidak ada. Baca dengan jelas dan tenang, tidak tergesa-gesa. Cara membaca al-ana, huruf alif di situ adalah huruf mat. Setelahnya ada huruf lam sukun asli la, karena tidak ada tasydid dan berada dalam satu kata, maka termasuk mat lazim mutawaffiq, dibaca panjang 6 harokat pada huruf matnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi hasil diskusi dari setiap kelompok. Selanjutnya kita musyafahah, yaitu meniru bacaan guru dan perhatikan panjang pendeknya. Dalam hal ini akan Bapak praktekkan langsung, kemudian kalian ikuti. Yang pertama, Quran Surah Yunus ayat 51 sampai 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
minan nasi an ayatina laghafilun. Sadaqallahul azim. Baik, setelah kita membaca Quran surah Yunus tentang mad lazim mukhaffaf ilmi, apa yang dimaksud dengan mad lazim mukhaffaf ilmi? Ya, kelompok satu. Buku bacaan tajwid di mana huruf mad dalam huruf alif, waw atau ya diikuti oleh huruf sukun asli di dalam satu kata, dibaca panjang 6 harakat dan dalam pengucapannya diiringkan atau tidak berat. Ingat, mad lazim mukhaffaf ilmi itu dibaca 3 alif 6. Oke. Penutup, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil maka ia akan mendapatkan syafaat di tartil itu artinya membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya. Jadi teruslah berlatih membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena apa? Karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu mengandung nilai pahala. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.